Imam Ibnu Qayyim mengatakan ada dua saja. Sumbernya dosa itu cuma dua. Yang pertama adalah syahwat, yang kedua syubhat. Itu saja sumber. Maka kalau kita sudah tahu sumbernya, munculnya dosa dan kemaksiatan itu karena dua hal, ya sudah jauhi dong dua hal ini. Karena gini ya, dokter itu, kalau di sini ada dokter, mohon maaf, tidak mungkin bisa memberikan obat tanpa mendiagnosa. Kalau dia ngasih obat tidak mendiagnosa, itu rada dukun ya. Psikolog, dia tidak mungkin mampu memberikan problem solving tanpa mengidentifikasi masalah. Begitu juga kita ini tidak akan lepas dari dosa dan kemaksiatan selama kita tidak menjauhi sumbernya dan mengidentifikasi sumbernya. Nah, sementara kata Imam Ibnu Qayyim, sumber dosa itu ya dua itu. Satu, syubhat. Dua, syahwat. Nih, syahwat. Syahwat itu apa sih? Apa? Keinginan tidak terkendali, itu namanya syahwat. Orang Pak, kalau sudah mengikuti syahwat, kira-kira peduli nggak dengan larangan? Nah, dalam hukum Islam ini ada namanya haram, betul atau tidak? Larangan. Orang kalau sudah ikut syahwat, dia akan selalu menabrak larangan. Perkara haram, dia tidak peduli. Orang kalau sudah larut dengan syahwat, maka dengan perkara haram dia tidak peduli. Dengan perkara larangan dia tidak peduli. Selalu diringankan. Haram, makruh. Apa? Makruh bedanya. Kalau saya tanya Pak, jawab jujur ya Pak, merokok itu boleh apa enggak? Halo, merokok boleh atau tidak Pak? Boleh bagi yang merokok. Jadi itu namanya hukum terserah selera kalau itu namanya. Hukum nggak pakai selera, hukum itu jelas gitu. Iya kan? Sekarang saya tanya deh, oke. Kalau saya tanya begini kan saya jawab nih. Saya coba masukkan, ada manfaatnya atau tidak? Mudarat nggak buat orang? Ini saya nggak bicara buat dirinya. Mudarat nggak buat orang? Yang mudarat buat orang boleh kita kerjain atau tidak? Bahasa sederhana saya, kalau nggak bisa ngasih manfaat buat orang, jangan ngasih susah. Kan gitu ya? Karena kata Rasulullah, khairun nas. Kalau kita mau jadi orang terbaik, ayo jadi orang yang paling banyak memberi manfaat buat orang lain, buat orang senang, buat orang bahagia, buat orang tertolong. Kalau membuat orang susah, gimana? Oke, kurang jelas Pak Ustaz. Saya beri jelas. Mana lebih buruk, perokok aktif atau perokok pasif? Perokok pasif. Begitu jurnal yang saya baca. Oh, berarti kita banyak memberi mudarat kepada orang. Halo? Gimana nih Pak? Ada buku Pak, namanya Taujihatul Islamiyah li Islahil Fardhi wal Mujtama'. Apa namanya? Nasihat-nasihat taujih ya, buat personal dan kelompok untuk memperbaiki dirinya. Kalau antum pergi ke Saudi, ya, masuk antum ke hamam kamar mandi. Nah, itu di depan kamar mandi itu ada gambar jantung dililit sama rokok. Ya, jantung dililit sama rokok. Serem gak tuh? Yang lebih serem bacanya Pak di bawah. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Diharamkan bagi kalian yang buruk. Berarti rokok itu atas rokok. Ini aku menyampaikan ya. Jadi teman-teman sekalian ya, jadi orang kalau sudah larut dengan syahwat itu suka nggak peduli, bukan suka, tidak peduli dengan larangan dia dihajar. Itulah dahsyatnya syahwat. Tidak peduli dengan hukum Allah, tidak peduli dengan larangan. Itu bukan soal orang tidak punya atau punya.
Sekarang anda tanya, orang-orang korupsi itu orang miskin atau orang kaya? Kalau miskin curi ya, itu orang kaya. Jadi bukan soal tidak punya, soal apa? Nah, syahwat. Makanya syahwat terbesar itu satu terhadap wanita, dua terhadap harta. Begitu kata Quran surat 3 ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati. Dibuat indah pada pandangan manusia setiap apa yang diinginkan oleh syahwatnya. Berupa apa? Berupa apa? Minan nisa, berupa wanita. Bu, berupa apa bu? Wanita. Berarti wanita itu? Tapi kan ini bukan wanita, ini ibu-ibu. Makanya kita dijaga oleh Allah, suruh tundukkan pandangan itu dalam rangka preventif dalam Islam. Pokoknya tadi kalau sudah urusan itu selesai. Nabi itu ingatkan kita loh, pada bab zuhud dalam kitab Riyadhus Shalihin, fattaqun nisa, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian terhadap dunia dan hati-hati kalian terhadap wanita. Makanya dalam Islam itu sangat preventif. Jangan ikhtilat, ya kan? Jangan halwat, jangan berduaan, jangan campur. Kenapa? Dalam rangka preventif untuk menyelamatkan diri kita. Itu penting. Saya ini sudah ditegur sama teman-teman. Ustaz, antum kenapa sih pakai baju kayak gitu dulu? Karena pakai baju tuh begini. Pernah dulu dibilang sok Arab-Araban. Ya gimana sok Arab-Araban? Uang saya kecil, nggak Arab banget lah. Ya. Saya bilang apa? Selain kita menjaga diri kita dengan keimanan kita, maka kita bisa menjaga diri kita dengan performa kita. Sekarang coba, saya berjenggot putih ini berikutnya, berpeci, baju begini, kira-kira mungkin nggak ada orang mau godain? Nggak mungkin. Pak Haji dia katanya. Dia bilang apa? Pak Haji. Coba kalau antum diganteng-ganteng, apalagi yang saudara saya mengganteng, pakai baju kaos, pakai celana jeans gitu ya. Wah yang godain banyak. Betul atau tidak? Wis ganteng kaya, godain banyak. Tapi kalau pakai baju begini, siapa mau godain? Oh, belum godain orang sudah takut. Oh, hati-hati Pak Haji gitu ya. Mau sampai jemaahnya saja takut ya Pak. Jemaahnya saya takut. Saya pernah tuh jalan ke belakang dengan ngantar istri. Terus ada ibu-ibu itu ngumpet. Nah, istri saya tanya, siapa itu Bi? Cuma saya itu cuma ngaji di sana. Kok dia ngumpet? Karena biasanya kalau ngaji pakai jilbabnya panjang, sekarang pakai minimalis. Buru-buru godain. Nah, Ustaznya takut dia. Nah inilah. Jadi kita perlu menjaga diri kita itu. Ya, syahwat itu bisa dikendalikan dengan performan, dengan iman tentu yang paling kuat. Jadi kembali ya, bahwa datangnya dosa itu munculnya dari dua, syahwat dan syubhat. Kalau itu ya sudah jauh. Kalau syahwat tadi itu membuat orang tidak peduli dengan larangan, kalau syubhat, tolong catat baik-baik, orang tidak punya daya tarik terhadap kebaikan. Orang kalau sudah ikut masuk banyak syubhat, baik itu berupa makanan maupun ilmu, maka dia tidak punya daya tarik terhadap kebaikan. Gak ada magnetnya. Coba antum nih, kalau sudah adzan sibuk nggak cari masjid? Sibuk kan cari masjid. Tapi orang yang banyak mengkonsumsi makanan syubhat dan menerima ilmu-ilmu syubhat, dia tidak akan punya daya tarik. Tidak akan punya daya tarik. Tidak ada magnet kebaikan itu. Dari situ tuh muncul dosa itu, syubhat yang kita terima dengan pikiran dan perut kita, syahwat yang mendominasi diri kita. Syahwat membuat orang menabrak larangan-larangan, syubhat membuat orang tidak punya daya tarik terhadap kebaikan. Dari sini muncul dosa itu. Nah, maka teman-teman sekalian,
bagian yang kelima adalah membersihkan hati dengan apa? Menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Sekarang Bapak Ibu sudah tahu dari mana dia munculnya, maka itu jauhi. Sekarang yang keenam. Yang keenam, cara membersihkan hati. Yang keenam adalah selalu berbuat baik kepada manusia. Selalu apa? Berbuat baik. Apa ya Ustaz? Itu punya dampak positif buat hati kita. Iya. Selalu berbuat baik. Jadi ternyata begini Pak. Orang itu Pak, kalau berbuat baik, yang kita tahu satu mendatangkan pahala. Betul atau tidak? Dua. Saya ulangi, Bapak nggak konsentrasi. Orang berbuat baik, beramal saleh, yang kita tahu dalam hidup ini satu mendatangkan pahala. Yang kedua, ini yang kita suka lupa nih, dan kita tidak tahu bahwa orang berbuat baik itu tidak hanya mendatangkan pahala, tapi sekaligus menggugurkan dosa. Apa? Menggugurkan? Berarti membersihkan hati atau tidak? Membersihkan hati. Coba ya, dalam satu hadis ini masyhur, hampir semua orang hafal. Mungkin bapak-bapak juga hafal. Imam Nawawi menuliskan dalam banyak kitab beliau, ada salah satu kitab kecil beliau, ya, adanya di nomor 18 kalau tidak salah. Sanadnya dari Abi Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala, Rasul bersabda begini, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ada tiga nih dalam satu hadis. Yang pertama kata Nabi, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun berada. Jadi bahasa sederhananya inilah, takwa itu jangan kondisional dan jangan situasional. Kita ini kan takwa kita ini tidak di mana saja, sangat situasional dan sangat kondisional. Saya kasih contoh. Coba kalau kita ngumpul di masjid ini, takwa betul atau tidak? Takwa betul. Keluar dari masjid sebentar, hilang sudah takwa itu. Jangan di jalanan Pak. Keluar dari masjid masih di halaman, hilang itu takwa. Ayo betul atau tidak? Itu namanya situasional. Akhirnya orang Islam itu mempraktekkan keislaman hanya pada ruang-ruang ritualistik, tapi pada ruang-ruang sosial dia kehilangan Islam. Begitu Islamnya ketika berada di masjid, tapi kehilangan Islam di jalanan, kehilangan Islam di pasar, kehilangan Islam di ruang kerja, kehilangan Islam di rumah makan. Sudah tidak mencerminkan sebagai seorang Muslim. Padahal ketika di masjid dia Islam sekali. Kalau mau tahu yang paling gampang mungkin ini Pak. Orang kalau pergi umroh Islami banget kan? Masya Allah Pak, Islam banget. Buktinya di sana sholat takut ketinggalan ya. Lari-lari ya Pak ya. 1,5 jam, 2 jam sudah di masjid. Ada di sini yang 1,5 jam sudah nunggu di masjid. Ada Pak? Wong saya Pak 2 Jumat lalu, afwan ya 2 Jumat lalu, anak khutbah saya sebutin ada namanya di Indosmed, di Sudirman, Wisma Indosmed. Duhur 11.38, jam 12 kurang 5 baru ada satu orang pengurusnya. Coba, orang selalu melihat duhur jam 12, padahal duhurnya 11.3, jam 12 kurang 5 anak berduaan Pak, anak setengah 12 sudah di situ. Terus yang lucu, sama pengurus masjid ditanya marwahnya, Ustaz cepat betul? Loh, kok cepat betul? 11.38 saya bilang. Ini bukan cepat, ini sudah terlambat. Itu. Betul apa enggak? Coba belajar malu di sama Allah. Di mana Ustaz? Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, kalau sudah diseru untuk melakukan salat Jumat di hari Jumat, apa? Ila, kita disuruh ngapain? Suruh cepat-cepat. Nih yang keren, wadharul bai', tinggalkan. Apa sih maksudnya? Tinggalkan semua aktivitas duniawi. Tinggalkan. Tapi enggak, kita dengan tenang, belum jam 12 katanya.
kasih semuanya. Pantas ya Allah bilang wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Quran surah 14 ayat 34. Allah itu memberikan semua yang kamu minta. Jika kamu mau menghitung nikmat Allah, kamu nggak bisa ngitung. Tapi kebanyakan manusia zalim dan bisa sudah tidak pandai bersyukur kita. Waktu ini disia-siakan. Nyeselnya bukan sekarang, nanti Pak. Kalau sudah teriak-teriak di neraka, Allah jawab, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami dulu telah memberi umur panjang, kesempatan waktu buat kalian untuk berpikir, bagi yang mau berpikir, dan sudah datang pemberi peringatan, tapi kalian abai, cuek. Maka rasakan azab ini. Surah 35 Fatir ayat 37. Itu yang kita tunggu. Nah, ikhwan-ikhwan, saya ulangi ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagian ke-6 untuk membersihkan hati apa tadi? Selalu berbuat baik kepada. Kalau tidak bisa berbuat baik, jangan bikin susah. Pak, nih berbuat baik itu sakitnya loh Pak. Sakitnya bahasa apa? Sampai Rasul itu bilang jangan pernah celah kebaikan sekecil apapun. Nih kata Nabi ya, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. La tahqiranna minal ma'ruf, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan pernah engkau mencela kebaikan sekecil apapun. Walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Sekalipun engkau nih berjumpa dengan kawanmu dengan wajah yang ceria. Saking Islam itu ajarkan bagaimana kita ini selalu bermanfaat, berbuat baik kepada Allah. Nih Pak, berbuat baik itu kepada siapa? Kepada seluruh orang. Yang pertama itu kepada siapa? Kepada siapa? Orang tua. Kepada orang tua. Jangan antum harap orang ini mau baik kepada orang kalau sama orang tuanya saja tidak. Kalau ada yang seperti itu, berarti orang ini nggak ngerti syariat. Bom sampai Rasulullah bilang, walaupun tuh orang tua dolim, walaupun orang tua dolim dalam urusan dunia, tak boleh mengurangi kita berbuat baik kepada. Hadis ini lemah. Ya dituturkan oleh Ibnu Abbas, ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Apa kata Rasulullah? Ma min muslim lahu walidani muslimani yusbihu ilayhima muhtasiban illa fatahu Allah lahu babaini yani minal jannah wa in kana wahidun fawahid wa in aghdaba ahaduhuma lam yarda Allah anhu hatta yarda anhu. Qila wa in zalama qala wa in zalama. Kata Nabi. Coba perhatikan. Jadi kita diajarkan membersihkan hati dengan cara berbuat baik kepada manusia. Manusia yang paling pertama kita berbuat baik ya orang tua. Bahkan sekalipun orang tuamu tidak baik dalam urusan dunia. Makanya Nabi mengatakan tadi, "Famin muslim lahu walidan." Tidaklah seorang anak yang beragama Islam lahu walidani, dia punya dua orang tua. Muslimani, yang kedua-duanya orang tuanya muslim. Yusbihu ilaihima. Tapi yusbih itu memberi makan setiap pagi. Apa maknanya itu? Berbuat baik ya. Berbuat baik kepada keduanya. Muhtasiban, yang hanya berharap pahala dari Allah. Ikhlas. Apa yang Allah berikan kecuali Allah bukakan untuknya dua pintu, yaitu pintu surga. Wa in kana wahidun fawahid, kalau dia cuma punya satu orang tua, maka satu pintu surga dibuka untuknya jika dia berbuat baik kepada orang tuanya. Wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu. Jika orang tuamu marah, salah satunya atau keduanya, maka Allah tidak akan pernah ridho sampai itu orang tua ridho. Sahabat tanya, kira ditanya, wa in zalama, sekalipun orang tua kami zalim, wa in zalama.
Iya,